Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hussein dengan NIM F1S122584, Prodi Sistem Informasi. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas di DST. Bab 5, 4 macam pengetahuan. Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah peroleh dari hari-hari. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kualitatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal luas dan mendalam. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini bersifat ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Kesimpulan pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, itu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh. Kualitas pikiran dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan menghadapkan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Bab 6. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kebenaran adalah hal dan sebagainya yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah secara pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman bisa atau harian. Kekaguman adalah terhadap pengalaman menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya dilakukan sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Ada beberapa syarat harus dipenuhi agar kebenaran ini dapat menjadi sebuah ilmu: objektif, metodologis, universal, sistematis, serta intersubjektif. Proses penelitian dan penalaran logika ilmiah dapat digunakan kebenaran ilmiah. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sebagai penelitian. Kebenaran harus bermanfaat, majukan, bernilai positif, etik, yang menjadi prioritas utama. Kedua, kebenaran ilmiah sebagai tanggung jawab moral. Artinya kebenaran ilmiah harus bisa membantu peradaban dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kebenaran adalah kawan dari keliruan. Dia merupakan objek pengetahuan dan sesuai berikut adalah beberapa teori-teori kebenaran. Teori koherensi atau konsistensi. Berdasarkan teori ini, kebenaran adalah kebenaran pernyataan. B. Teori korespondensi. Berdasarkan teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan. D. Teori pragmatis. Teori ini suatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Ya, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran bukan atau bukan oleh peserta. Teori konsensus. Satu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama.
kerugian hal bermas, konsep harus syarat berterpahan khusus wacana lulusan artificial otoritas. F. Teori kebenaran sintaksis. Berdasarkan teori, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan ini aturan sintaksis dalam dia dan baku. Oke, teori kebenaran semantik. Berdasarkan teori ini, kebenaran semantik adalah sisi komposisi ditinjau dari segi arti atau makna. A. Teori kebenaran non-diskursif. I. Teori kebenaran logik. D. Teori agama sebagai teori kebenaran. Sifat-sifat kebenaran ini ya, struktur bersifat rasional, logis, bersifat empiris, bersifat presisi. Terus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata presisi yaitu ketetapan, ketelitian, sifat kebenaran ini harus cepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian terkait apa yang dicari. Kesimpulannya, kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan artikan kebiasaan bertanggung jawab orang. Semua pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa. Karena pengetahuan itu merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah menyangkut keharusan adanya metode ilmiah universal tanpa pamrih dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Peran filsafat ilmu sebagai terhadap ilmu akan lebih berarti dalam menghadapi zaman modern sekarang ini yang kian nilai syai'an. Nilai tersebut ditelaah secara filsafati tidak hanya terbatas yang faktawi dan khusus, tapi juga yang non faktawi bahkan lebih. 7. Materi hukum ilmiah, hukum dan teori ilmu. Apa itu hukum? Hukum ilmiah adalah proses perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lain. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kesimpulan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik menjelaskan berbagai pengamatan dan metode digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah: observational nesting, reality, track record, teori support, smoothness, internal consistency, ability, well-grounded, physical belief, simplicity. Terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data yang merumuskan penjelasan penemuan spesifik yang merupakan turunan dari potongan sains. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam ilmu yang bermula dari suatu hipotesis yang dibuktikan dengan percobaan. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenaran teori hipotesis tersebut. Teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum normatif, dan hukum positif. Ada menyamakan antara filsafat hukum dengan teori dan Cinderella Patos. Teori adalah hasil pemikiran yang akan musnah dan aktual di filsafat. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian teori itu isi seperti kodai sistem terdiri atas hukum pernyataan antara fakta atau gejala untuk memprediksi prediksi informasi terhadap sebagai fakta atau gejala. Sekian dari saya.
Terima kasih.